Dunia sepak bola tanah air kian hari semakin tidak jelas keberadaannya. Kisruh yang terjadi antara pemerintah dan Federasi Sepak Bola Tertinggi Indonesia kini semakin meruncing. Situasi ini berujung pada dikeluarkannya surat pembekuan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga pada 17 April lalu. Dengan dikeluarkannya surat tersebut, maka seluruh kegiatan yang dilakukan PSSI dianggap tidak sah dan tidak diakui oleh pemerintah. Sementara guna melanjutkan program kerja PSSI, pemerintah berencana akan membentuk tim transisi yang bertugas melanjutkan program kerja PSSI. Situasi ini pun membuat kekhawatiran sejumlah peserta kompetisi tahta tertinggi Indonesia QNB League 2015. Hal ini terbukti dengan pengunduran diri sejumlah pemain dan pelatih asing yang terdaftar dalam QNB League musim 2015. Menanggapi hal tersebut, Federasi Sepak Bola Tertinggi Dunia, FIFA, menganjurkan agar pemerintah tidak campur tangan dalam persepakbolaan Indonesia. Bila hal tersebut tetap dilakukan, FIFA mengancam akan memberikan sanksi yang berujung tidak diikutsertakannya Indonesia di ajang internasional. Perseteruan antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan induk organisasi sepak bola tanah air PSSI semakin meruncing. Sabtu lalu, Kementerian Pemuda dan Olahraga memutuskan membekukan PSSI dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Lalu seperti apa nasib sepak bola tanah air? Untuk membahas hal ini sudah hadir di studio anggota Komisi 10 DPR RI, Bapak Ridwan Hisyam, dan anggota tim 9 Kemenpora, Bapak Joko Susilo. Saya ke Pak Joko dulu. Pak Joko, ini kok sampai Kemenpora itu sampai membukukan PSSI ini, artinya kan sebetulnya kesalahannya sangat fatal. Maksudnya kesalahan fatal PSSI begitu? Iya, sampai harus dibukukan. Iya, jadi dalam pandangan teman-teman di Kemenpora itu PSSI dianggap balelo, kira-kira gitu. Oke. Tidak mengindahkan peringatan, saran, dan nasihat dan lain-lainnya, kira-kira begitu. Jadi keputusan itu dianggapnya sebagai suatu puncak daripada suatu proses yang panjang. Itu sebetulnya saran seperti apa sih Pak? Sebetulnya apakah memang saran itu sangat signifikan? Artinya sampai harus kalau tidak saran ini tidak diikuti, ini memang harus dibekukan seperti saat ini atau apa sebetulnya? Sepanjang yang saya pahami adalah proses ini proses yang panjang dan bukan hanya kira-kira seminggu atau 2 minggu terakhir ini. Hanya tegurannya saja mulai tanggal 8 ya? Itu formalnya itu yang terakhir yang 7 hari atau berapa 2 minggu terakhir ya. Iya, tanggal 8 yang oleh pertama. Teman-teman PSSI juga dianggapnya terlalu singkat dan mungkin mereka beranggapan bahwa sedang repot dengan Kongres di Surabaya, tidak sempat mengkaji dengan seksama sehingga kemudian peringatan yang kedua, ketiga dan sebagainya itu tidak direspon dengan baik. Tidak ada respon artinya tidak ada jawaban atau tidak ada. Iya, kira-kira begitu. Jadi yang dianggapnya follow up-nya itu tidak memuaskan dari teman-teman di Kemenpora. Artinya sebetulnya ada follow up dari PSSI. Sekarang ini belum ada. Jadi mungkin karena anggapannya baru sibuk itu tadi atau kalaupun ada follow up itu dianggap tidak memuaskan dan bahkan anggapan dari teman-teman di Kemenpora itu misalnya diminta A jawabnya B, diminta B jawabnya Z and so on and so on. Ini kan ada persepsi yang berbeda antara dua pihak ini. Dan ada satu lagi yang mungkin kondisinya juga tidak bagus karena mungkin selama ini tidak ada interaksi atau selama ini juga PSSI kurang mendengarkan dari nasihat atau saran-saran dari Kemenpora itu statement-statement publik itu kadang-kadang juga tidak menolong. Nah, sebetulnya saran Kemenpora itu apa, Pak? Yang ke PSSI sampai PSSI tidak merespons, terus pada akhirnya ini dibukukan. Apa saran yang paling mendasar sebetulnya? itu kan sebenarnya kan pelaksanaan liga ini yang istilahnya yang QNB menjadi ujungnya itu adalah kemudian mereka mengikut setelahkan 2 klub itu kan, Persebaya dan Arema itu yang menjadi persoalan akhirnya. Yang menurut Kemenpora seharusnya Arema dan Persebaya itu tidak harusnya diikutkan. Itu kan atas rekomendasi Bobi kan gitu kan. Dan kalau itu diikutkan itu sangat signifikan sebetulnya mempengaruhi kebijakan. Tapi sebenarnya juga kalau kita kaji itu banyak sekali persoalan. Artinya bukan hanya itu saja. Artinya saya orang yang bisa dikatakan termasuk baru ya di lingkungan sepak bola ini. Walaupun waktu saya di Swiss yang lalu, saya juga ikut berpartisipasi dalam proses di FIFA dan sebagainya.
Tapi kemudian secara teknis itu kita lihat bahwa selama katakanlah 3-4 tahun terakhir ini, itu PSSI hampir-hampir tidak melakukan tugasnya seperti yang dimandatkan dalam itu. Itu menurut versi dari penilaian teman-teman Kemenpora. Misalnya di Liga itu misalnya pengatur masalah dasar hukum, status hukum, kemudian masalah perpajakan, masalah pembinaan usia dini dan sebagainya itu hampir semuanya tidak ada yang dilakukan. Tidak ada yang dilakukan dan puncaknya adalah penyertaan Arema dan Persebaya. Itu sebenarnya Pak pun Joko, sudah tingkat kompromi yang luar biasa. Ya, apakah ini bukannya bentuk intervensi pemerintah pada? Mungkin iya, tetapi kira-kira ini hal yang terpaksa dilakukan gitu. Sebenarnya kasusnya ada sama, Mas. Ada sama di Italia gitu. Italia itu Parma itu juga tidak membayar gaji, tidak membayar official dan sebagainya itu. Kemudian tapi PSSI-nya Italia itu bertindak gitu loh, membekukan Parma untuk tidak ikut Liga Italia gitu. Dan itu yang tidak dilakukan di PSSI. Dan itu tidak dilakukan. Oke, Pak Ridwan Hisham, tanggapannya soal ini. Jadi begini, tadi masalah pembekuan. Memang seperti disampaikan sama Mas Joko bahwa dianggap ada balelo dan lain-lain. Saya melihat bahwa di DPR itu sejak awal kita sudah melakukan semacam kayak islah antara perbedaan-perbedaan dari Menpora maupun dari PSSI, terutama artinya sudah pernah dipertemukan gitu. Sudah perwakilan dari Kemenpora dan kita PSSI. Itu kalau tidak salah sudah 6 kali pertemuan itu, termasuk sama pimpinan dewan juga. Jadi tapi islahnya terjadi atau enggak? Pada waktu ini mulai awalnya pada waktu Mas Joko diangkat sebagai tim tim 9 itu sudah mulai ada masalah karena kita sudah melakukan pendekatan-pendekatan. Sekarang yang SK ini memang kita sangat kaget karena Menpora mengeluarkan pembekuan tidak ada kaitannya kepada PSSI, tidak ada kaitannya dengan SP1, SP2, SP3. Kan prosesnya lewat surat peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga. Yang saya baca sudah ada 3 ini, tanggal 8, 15, dan 16 tegurannya. Kan itu teguran kepada PSSI, padahal yang bermasalah ini dianggap bermasalah oleh Menpora adalah liganya kan. Liga sama PSSI kan tidak bisa dijadikan satu. Artinya kan menurut Anda liga yang harusnya seharusnya kalau melihat SP1, SP2, SP3 seharusnya PT ISL Indonesia itu yang dipermasalahkan karena pada tanggal 26 Maret yang lalu kita sudah ada pertemuan. Jadi PT Liga, PSSI, DPR, BOPI, dan 6 yang tidak direkomendasi. Jadi begini awalnya, BOPI itu kan semua ada 18 klub ya. Jadi ada kategori A. Kategori A itu ada 11 klub. Ada kategori B yang tidak memenuhi persyaratan, belum memenuhi persyaratan. Untuk masuk ke kategori A? Untuk masuk ke kategori A itu Persebaya. Itu 1. Terus C itu ada 6 klub. Nah yang diundang oleh DPR yaitu yang 6 klub. Karena B-nya pada awalnya ini bisa masuk mestinya Persebaya ini. Tapi tidak diundang oleh BOPI juga ada diundang, PSSI tidak diundang. Pertemuanlah kita di DPR berdiskusi mulai dari jam 4 sampai jam 9 malam. Nah, dicapai kesepakatan. Apa kesepakatannya? Kesepakatannya adalah semuanya diikutkan. Semuanya diikutkan? Semuanya 18 ditandatangani oleh BOPI. Nah, ini ada surat pernyataannya. Yang mimpin kebetulan pimpinan. Dan Arema termasuk di dalamnya? Termasuk di dalamnya. Baik, nah, tanggapannya Pak. Arema ini ikut tanda tangan, yang datang Rudi Widodo. Nah, ini ada proses. Nah, ini gimana Pak Joko? Itu sudah ditandatangani bahwa itu diikutsertakan. Bagaimana? Jadi ini diikutsertakan dan ada catatannya nggak? Ada. Boleh ikut serta dengan catatan? Bukan dengan catatan. Memang dia ada kekurangan kan. Jadi tetap diikutkan, tetapi pada akhir putaran pertama apabila kekurangannya tidak dipenuhi, maka dia didis di situ, diberhentikan. Oke, Pak Joko tanggapannya soal ini. Terus ternyata tanggal 4 pada waktu sebelum tanggal 4 2 hari sebelumnya yang dikeluarkan rekomendasinya hanya 16. 2 tertinggal yaitu Arema dan Persebaya. Oke. Nah, Liga jalan terus kan tanggal 4. Disinilah terus keluar surat peringatan pertama kan tanggal 8. Tanggal 8. Kan pertama tanggal 4. Nah, itu Pak Joko ini gimana ini ada miss jadinya? Ya ini saya kira kalau kronologi yang terakhir mungkin itu Mas Ridwan betul itu, posisinya seperti itu. Tapi sebenarnya kita di dalam tim kami dan teman-teman mendiskusinya agak lama.
Lah ngapain selama ini sih 3 tahun ini PSSI ini kok nggak nyiapin? Kalau ini tidak akan bermasalah. Jadi misalnya soal akta badan hukum, Mas Ridwan pengusaha, PT itu harus ada akta, itu udah pasti. Tapi ini udah ada kesepakatan kan sebetulnya Pak Joko? Kenapa? Ada kesepakatan yang sudah ditandatangani ini. Ya ternyata kan tidak melaksanakannya kan seperti itu, bahwa itu menyelesaikan ini. Sebentar Mas Joko. Saya enggak tahu yang kesepakatan yang di DPR karena saya nggak ikut di sana. Penjelasan di sini saya bacakan ya. Kami klub-klub Indonesia Super League yang bertanda tangan di bawah ini ada 6, termasuk Arema, menyatakan bersedia untuk memenuhi persyaratan kompetisi Indonesia Super League 2015, khususnya masalah perpajakan yang akan kami penuhi selambat-lambatnya hingga putaran pertama ISL 2015 Dan berakhir. itu belum berakhir. Kan baru mulai tanggal 4. Nah, ini ditandatangani juga sama yang tanda tangan dari Komisi 10, Pak Rifki sama saya. Iya. Nah, terus ditandatangani oleh Ketua Umum BOPI Mayor Jenderal Purnawirawan Muhammad Nur Aman, tanda tangan. Ketua Umum PSSI Johar Arifin, tanda tangan. Direktur Liga Indonesia apakah BOPI bisa dianggap sebagai perwakilan Kemenpora? Nggak boleh dong. Nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa. Artinya kalau Kemenpora mengambil kebijakan ini, ya membukukan ini nggak salah juga karena Kemenpora tidak terwakili oleh BOPI di situ kan? Bukan. Dia mengeluarkan surat peringatan pertama tadi itu, SP1 itu. Kenapa ke PSSI? Mestinya kan ke sini. PSSI itu Mas, itu kan rumah. Di situ ada PT ISL yang ditunjuk. Terus ada divisi utama, ada divisi 1, ada BTN, Badan Tim Nasional, terus ada badan amatir, wasit, dan lain-lain. Banyak itu anggotanya. Gimana itu Pak Joko? Ini salah satu kecil kok PSSI-nya. Nah, kemungkinan seperti Mas Joko bilang, PSSI itu dianggap selama ini tidak melaksanakan. Iya. Jadi gini. Ini masalahnya di sana. Tapi cuman kok diaduk sama Menpora ini dikaitkan di sini sehingga jadi jadi rancu. Kita yang di DPR bingung jadinya gitu loh. Secara teoritis itu betul bahwa sebenarnya ini PSSI ini yang melakukan ini, justru yang menindak itu seharusnya PSSI. Tapi persoalannya PSSI itu tidak melakukan tugas selama ini. Itu yang mengatakan bahwa bahkan sikapnya selama ini ya beberapa pejabat PSSI itu kan balelo gitu loh. Kamu itu yang seharusnya membina PT ISL itu yang melakukan ini misalnya NPWP nggak bayar pajak, nggak bayar tapi ini semua juga selama ini bertahun-tahun nggak pernah dikerjakan oleh PSSI. Jadi kesan yang muncul adalah atau paling tidak pendapat yang muncul adalah bahwa orang-orang PSSI ini nggak serius melakukan dan tidak profesional dalam menjalankan itulah semua ini. Memang satu argumen mungkin bisa dimengerti ya dari Pak Ridwan. Kok yang dibabat ininya PSSI-nya. Kok nggak ISL, paling yang salah ISL-nya kan kayak gitu. Karena yang harus melakukan itu sebetulnya bukan Kemenpora tapi PSSI. PSSI itu kita akan sambung di soalnya ini kemudian di teman-teman di tim 9 dan PSSI itu nggak niat melakukan ini. Kita akan sambung. Sikat. Pak Joko, kita akan sambung di segmen berikut Pak Joko.